kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Rabbku, yaitu Allah, mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dalam pembahasan di sore hari ini, penyelamat dari api neraka. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda dapat juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Kita masih membahas bab fadlu tauhid atau keutamaan tauhid. Salah satu di antara keutamaan tauhid adalah bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Utban radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Faidah pertama, annal muwahhida yuthmiru lahu tauhidahu tahrimahu 'alan nar. Hadis ini menjelaskan bahwa ahli tauhid, ketauhidan yang dimilikinya membuahkan
diharamkannya orang itu masuk neraka, alias akan selamat dari api neraka. Karena Nabi SAW menyatakan Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengatakan kalimat tauhid secara ikhlas. Ini yang pertama. Kedua, itsbatu sifat tahrim lillahi azza wa jalla. Hadis ini menerangkan salah satu sifat bagi Allah, yaitu tahrim. Tahrim itu mengharamkan. Dan ini disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat yang menerangkan perbuatan Allah. Allah mengharamkan banyak perkara. Salah satunya adalah mengharamkan orang yang bertauhid masuk neraka. Ketiga, anna tahrim huna nau'uhu tahrimu qadari kauni. Tahrim atau pengharaman yang dimaksud di sini adalah jenis tahrim qadari kauni. Qadari kauni itu takdir yang terjadi di alam ini. Jadi Allah akan mentakdirkan orang yang bertauhid untuk diselamatkan dari api neraka. Tahrim ini ada dua, tahrim syar'i dan tahrim qadari. Tahrim syar'i adalah pengharaman berupa syariat. Diharamkannya berjudi, diharamkannya mabuk, diharamkannya ghibah, itu disebut tahrim syar'i karena berupa syariat. Kalau orang celaka, orang bahagia, orang dapat rizki, termasuk orang ke surga atau ke neraka, itu disebut ketetapan qadari kauni. Nah, Allah mengharamkan orang yang bertauhid untuk masuk neraka disebut tahrim qadari kauni. Keempat, an-nara wahidatun wa laysa hunaka adillah tadullu ala anna hunaka lil usat naron wa lil musyrikina naron ukhra. Hadis ini menerangkan bahwa neraka itu cuma satu. Tidak ada dalil yang menunjukkan ada neraka khusus. Bagi ahli maksiat ada neraka yang lain bagi orang-orang musyrik atau orang kafir, enggak. Satu. Cuma ada beberapa tingkatan. Makanya neraka itu disebut darokat. Makna darokat tingkatan, tapi urutannya dari atas ke bawah. Makin bawah, makin hebat siksanya. Makin atas, makin ringan siksanya. Dan yang terbawah, neraka tingkatan terbawah, yang paling dahsyat azabnya ditujukan bagi orang-orang munafik besar. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada dalam darak terendah dalam neraka. Darak itu tingkatan. Maksud munafik besar di sini adalah munafik i'tiqadi. Hakikatnya dia kafir. Hakikatnya dia tidak iman kepada ajaran Islam. Tapi demi kepentingan dunia mereka pura-pura menyatakan Islam. Keislamannya hanya pura-pura demi kepentingan dunia. Pada hakikatnya kafir dia. Nah, ini nifak besar. Kedua, nifak kecil. Nifak kecil itu pelakunya tetap muslim.
Tidak keluar dari Islam tapi muslim yang berdosa besar. Dia meyakini Islam itu benar, Allah benar, Rasulnya benar, Al-Quran benar, tapi dia terjangkiti penyakit khas yang dimiliki oleh orang munafik. Dalam satu hadis disebut 3, dalam hadis lain disebut 4. Ayatul munafik 3. Tanda munafik 3. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berbicara dusta, berjanji ingkar, diamanati khianat. Dalam riwayat lain wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar curang. 4. Ada enggak orang mukmin yang memiliki keempat-empatnya atau salah satu atau 2, 3 dari 4 ini? Ada. Ada orang muslim kalau bicara dusta banyak. Ada orang muslim kalau janji ingkar banyak. Ada orang muslim kalau diamanati khianat banyak. Tapi dia yakin Islam itu benar, dia suka sholat secara ikhlas, Ramadan, saum, infak, sedekah. Tapi memiliki karakter munafikin yang 4 tadi, itu disebut nifak kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, jadi neraka sebenarnya cuma satu, cuma terus ke dalam, ke bawah, dan tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan dengan azab yang paling dahsyat. Kemudian setelah itu baru musyrik atau kafir. Kemudian setelah itu pelaku dosa besar dan seterusnya. Jadi nerakanya satu, neraka untuk orang muslim ahli maksiat dengan orang kafir sama, itu juga cuma di level, di tingkatan yang berbeda. Kelima, anna kalimata man qala la ya'ni anna al-qawla bihadhihi al-kalimah mujibun lit-tahrim 'ala an-nar li'anna al-yahuda yaqulunaha wa kadzalika al-munafiqun wa innamal muradu al-qawlu ma'al 'amal bidilalati qawlihi yabtaghi bidzalika wajha Allah wa man ibtagha syai'an wa talabahu amila lahu. Faedah atau pelajaran yang kelima adalah kalimat man qala, siapa yang berkata la ilaha illallah. Tidak berarti bahwa hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah otomatis haram neraka atas dirinya. Karena orang-orang Yahudi pun Bani Israel menyatakan la ilaha illallah. Sebagaimana nanti dalam hadis berikutnya Nabi Musa menyatakan, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu, aku berzikir, berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Oleh Allah dikatakan, katakan olehmu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang mengatakan la ilaha illallah. Maksud orang di sini, orang mukmin di kalangan pengikut Nabi Musa Bani Israel. Mereka pun mengatakan la ilaha illallah. Demikian juga orang-orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Tapi Yahudi dan Nasrani tidak otomatis haram masuk neraka. Enggak, mereka tetap masuk neraka. Bahkan orang munafik nerakanya yang paling bawah. Seperti ayat tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tapi yang dimaksud ucapan la ilaha illallah yang disertai oleh amal, yang memenuhi 7 syarat la ilaha illallah seperti yang kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan yabtaghi bidzalika wajhallah.
Dia mengatakan la ilaha illallah hanya untuk memperoleh wajah Allah. Maksudnya memperoleh wajah Allah, bisa melihat wajah Allah di surga. Maka kalau ingin masuk surga, ingin melihat wajah Allah, nggak cukup hanya mengatakan, tapi disertai dengan 7 syarat yang sudah dijelaskan. Makanya siapa orang yang ibtigha, mencari sesuatu, menuntut sesuatu, maka pasti dia akan beramal, melakukan ikhtiar untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Bagaimana dengan orang mukmin ahli maksiat yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas? Tapi kan ke neraka dulu ya. Orang muslim tapi dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, daripada pahalanya. Sebagaimana ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan pahalanya, kebaikannya, lebih banyak dosanya, maka masuk tempat menetapnya neraka hawiyah. Ini orang muslim mengatakan la ilaha illallah secara tulus, tapi ke neraka dulu. Maka di poin yang ke-6 ini terjawab. Faedah ke-6 dari hadis ini adalah in kana hadzal ibtigha naqisan kana tahrimu 'ala an-nari naqisa wa in kana al-ibtigha'u kamilan kana tahrimu 'ala an-nari kamilan. Tadi sudah disebutkan orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi ibtigha wajah Allah, hanya mengharapkan wajah Allah. Di sini tersirat adanya ikhtiar, usaha untuk mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah untuk meraih wajah Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang diamalkan tersebut. Ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan. Kalau ibtigha'nya, ikhtiarnya, perjuangannya itu naqis. Naqis itu ada kurangnya. Maka jaminan keselamatan dari api neraka juga kurang. Jadi kalau kurang ya mungkin masuk neraka tapi dijamin tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Tapi sementara sesuai dengan kadar dosa maksiat yang dilakukannya. Tapi kalau ibtigha'nya, usahanya, ikhtiarnya kamilan sempurna, maka pengharaman kepada orang itu dari api neraka juga sempurna, dalam arti tak akan tersentuh oleh api neraka sama sekali. Inilah poin yang ke-6. Poin ke-7, itsbatu sifatil wajhi lillahi azza wa jalla bima yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi wa huwa min as-sifatil khabariyah allati nukhbiru biha 'anillahi azza wa jalla wa la naqulu innaha ab'adun wa ajza fahiya binisbati lana ab'ad wa ajza wa amma binisbati lillah falaysat kadzalik. Innama naqulu ja'a bihal khabar wa fihi raddun ala man qala innal wajha bimakna dzat atau bimakna thawab. Perhatikan poin ini penting. Hadis ini menetapkan adanya sifat wajah bagi Allah. Allah punya wajah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dan ini sifat khabariyah alias berita. Ini informasi dari Allah dalam Al-Quran yang kita informasikan dari Allah dalam Al-Quran. Tapi ada tapinya. Tidak berarti
kita katakan Allah memiliki anggota tubuh. Karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Kalau berkaitan dengan makhluk, makhluk punya wajah, makhluk punya tangan, makhluk punya kaki. Ya, kalau dengan makhluk berarti makhluk punya anggota badan. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah tidak berarti demikian. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kalau ada orang yang memahami kalau Allah punya tangan, punya wajah, berarti Allah punya anggota badan. Berarti dia menetapkan dengan ro'yunya. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak demikian. Itu keliru, berarti memaknai wajah Allah dengan makna yang tidak layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Sama aja dengan melihat, mendengar. Apakah yang melihat, yang mendengar itu otomatis memiliki mata dan telinga? Tidak selalu. Karena apa? Karena makna mendengar, maknanya idrakus saut. Mendengar itu maknanya mampu menangkap gelombang suara. Itu mendengar. Apakah alat untuk menangkap gelombang suara pasti harus telinga? Tidak harus. Di kalangan makhluk aja sudah berbeda. Cara mendengarnya, cara menangkap gelombang suaranya sudah berbeda. Kalau kita dan beberapa jenis binatang lain menangkap suara ada alat namanya telinga. Ya, kita, kucing, anjing, kambing, ya itu ada telinganya. Apakah semua binatang bertelinga? Tidak. Apakah yang tidak bertelinga tidak bisa menangkap gelombang suara? Tidak selalu ada, tapi alatnya bukan telinga, ada antena. Seperti binatang, apa yang punya antena? Semut ya? Atau kupu-kupu? Atau mantis itu apa? Belalang. Gak punya telinga. Tapi bisa menangkap suara? Bisa. Dengan apa? Alatnya bukan telinga. Kita aja umpamanya radio, TV, HP bisa menangkap gelombang suara, ya enggak? Apakah berupa telinga? Tidak, entah apalah. Wallahu a'lam. Jadi tidak selalu alat untuk menangkap gelombang suara itu berupa telinga. Berbeda-beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Kalau Allah dikatakan punya tangan, punya wajah, oh berarti Allah punya anggota badan secara fisik, mujassimah. Enggak, itu otak dia yang memahami begitu. Berarti otak dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini keliru. Maka wajib kita meyakini Allah punya wajah karena Allah menerangkan demikian. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Bagaimana itu? Nah, bagaimananya disebut takyif ini juga tidak boleh. Allah lah yang lebih tahu hakikat dan kaifiat wajah Allah Azza wa Jalla yang pasti tidak serupa, tidak mirip, tidak sama dengan wajah makhluk manapun. Wajah makhluk dengan makhluk yang lain aja beda. Apalagi dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah poin yang ke-7. Poin ke-8. Anna dzikra wajhillahi ta'ala yadullu 'alal ikhlas fala budda minal ityani bihadhil kalimah mukhlishan biha lillah wa hadha huwa ahadu syuruti la ilaha illallah. Disebutnya wajah Allah dalam hadis ini menunjukkan keikhlasan.
Karena dia mengatakan la ilaha illallah bukan untuk kepentingan dunia, murni untuk bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Maka wajib mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dengan hatinya karena Allah, dan keikhlasan termasuk salah satu di antara syarat la ilaha illallah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah untuk kepentingan dunia, itulah orang-orang munafik, Pak. Mereka mengatakan la ilaha illallah, menyatakan Islam bukan karena meyakini benarnya Islam, tapi untuk duniawi aja. Betapa banyaknya orang yang pura-pura masuk Islam hanya karena untuk kepentingan dunia. Di sana dia bermain untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan golongannya. Inilah faidah yang ke-8. Faidah ke-9. Fihi raddun alal jabriyah alladzina yaqulun innal abda majburun ala fi'lihi wa qawlihi wa la masyi'ata lah wa laysa hadha bisahih fa inna fi hadzal hadits jumlah man qala wa fihi jumlah yabtaghi fala budda an yakuna minal abdi fi'lun wa qawlun. Di dalam hadis ini terkandung bantahan terhadap kelompok Jabriyah atau Jabariyah. Jabriyah itu orang-orang yang meyakini bahwa hamba manusia dipaksa untuk melakukan perbuatan dan ucapan yang ditakdirkan untuknya. Dalam masalah keimanan kepada takdir, ada dua kutub ekstrim yang dua-duanya keliru. Pertama, Qadariyah. Qadariyah itu yang mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Berbeda-beda, Qadariyah banyak sektenya. Kedua, Jabriyah. Jabriyah itu menyatakan, ya, semua sudah ditakdirkan, iman kepada takdir, dengan keimanan yang sempurna 100%. Tapi di mana penyimpangannya? Dan inilah bedanya dengan Ahlus Sunnah. Kata mereka, hamba terhadap takdir itu hanya seperti halnya wayang yang digerakkan oleh dalang. Apakah wayang bisa bergerak sendiri? Tidak. Apakah wayang punya keinginan dan kemampuan untuk bergerak sendiri? Enggak. Murni digerakkan oleh sang dalang. Jadi kita semua tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan. Seperti kapas yang tertiup angin. Kemana angin bertiup, ke sana kapas bergerak. Bergeraknya kapas bukan karena keinginan dan ikhtiar dirinya, tapi karena hembusan angin. Gak punya keinginan dan kemampuan untuk menentang tiupan angin. Seperti itu. Jadi kekeliruan Jabriyah meyakini bahwa manusia tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak takdir tersebut. Ini yang keliru. Kenapa? Karena Quran, hadis, realita yang kita rasakan, kita memiliki keinginan dan memiliki kemampuan. Mampu nggak kita menolak perintah Allah? Untuk tidak sholat, untuk tidak som, mampu, makanya banyak. Tapi seorang mukmin walaupun mampu tidak berani, tidak ingin menolak perintah Allah, tidak ingin melanggar larangan Allah karena imannya. Tapi keinginan ada, kemampuan ada. Tuh maksiat-maksiat itu rata-rata menyenangkan tuh. Ghibah menyenangkan, mabuk, judi menyenangkan, apalagi zina, wal'iyadzubillah itu menyenangkan. Dalam hati setiap orang ingin melakukan itu, tapi kenapa
karena takut, karena imannya. Tapi keinginan ada, kemampuan kalau mau mah ada gitu. Nah, jadi Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan. Kata Allah, "Faminkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Ini ayat Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan. Ayat Al-Quran juga menyatakan manusia punya kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Allah sesuai dengan kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mewajibkan suatu kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini menunjukkan manusia punya kemampuan. Hadis juga banyak seperti itu. Dan kita bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan atas dasar keinginan dan kemampuan, mana amalan yang bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan. Contoh, baik yang baik ataupun yang buruk. Kita sholat, kita saum, kita baca Quran, kita hadir datang ke sini ngaji, itu adalah perbuatan yang didasarkan pada keinginan dan kemampuan. Kenapa kita ke sini? Karena kita ingin. Kenapa kita ke sini? Karena juga selain ingin, mampu. Ini adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keinginan dan kemampuan. Kita makan, kita minum, kita bicara, kita lari, olahraga, itu semua dilakukan karena keinginan dan kemampuan. Tapi ada yang kita lakukan bukan karena ikhtiar kita, bukan karena keinginan kita, tapi tubuh ini melakukan itu. Contohnya apa? Contohnya umpamanya batuk. Tapi batuknya batuk yang penyakit. Kita nggak ingin batuk. Setiap beberapa detik batuk, terus inginnya tidak lagi tidur, lagi makan, lagi apapun kan batuk. Kalau kena batuk ya, batuk itu amalan kita. Kita, tubuh kita yang melakukan. Tapi bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan, bukan karena ikhtiar kita. Beda kalau umpamanya kita gatal, kita batukkan. Nah itu mah keinginan dan ikhtiar ya. Tapi kalau penyakit, batuk terus. Itu amalan tubuh, tapi bukan ikhtiar kita, bukan karena keinginan kita. Inginnya sih tidak batuk, bahkan kita ikhtiarkan untuk tidak batuk, ditahan. Tapi kan nggak bisa ya. Kalau lagi penyakit batuk, terus aja ngajegeh gitu. Contoh lain, kita kedinginan. Apa reaksi tubuh kita kalau kedinginan? Menggigil. Gado itu apa ini? Dagu neroktok. Gitu. Menggigil dan neroktoknya dagu kita bukan keinginan kita, bukan ikhtiar kita. Mumpung dingin kita gigilkan. Bisa? Tidak bisa. Menggigil perbuatan yang dilakukan oleh tubuh kita, tapi bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar kita. Maka batuk terus menggigil adalah tidak dihisab karena bukan keinginan dan kemampuan kita. Walaupun batuknya mengganggu orang, orang lagi tidur, bangun lagi karena batuk kita, nggak dihisab, nggak dianggap dosa. Contoh lain nih, musim hujan, bocor. Kita naik ke atap, kepleset, jatuh berguling-guling. Jatuh berguling-guling itu amalan yang dilakukan oleh tubuh kita. Tapi bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. Mumpung kepleset kita guling-guling. Gitu? Tidak. Inginnya tidak berguling, inginnya tidak jatuh. Dan kita mungkin sudah ikhtiar untuk tidak berguling, tidak jatuh. Tapi tetap berguling-guling dan jatuh. Itu amalan yang dilakukan bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. Jadi kita semua bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan atas dasar keinginan dan ikhtiar, mana yang bukan. Karena itulah keliru berat
pemahaman Jabriyah yang meyakini bahwa manusia tidak punya keinginan dan tidak memiliki ikhtiar. Ya. Inilah 9 poin faedah yang diambil dari hadis tadi. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu diaplikasikan, selamat dia dari api neraka? Karena penyebab orang masuk neraka itu karena dosa. Makin banyak dosanya, makin kuat ancaman nerakanya. Makin banyak dosanya, makin dahsyat siksanya. Nah, ternyata dosa yang menjadi penyebab orang masuk neraka bisa terhapus dengan kalimat tauhid sebanyak apapun dosa tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kata beliau, qala Musa alaihi salatu wassalam, telah berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu. Aku akan berzikir kepadamu dengan sesuatu itu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Jadi kalimat yang Allah akan ajarkan itu bisa dipakai untuk zikrullah, bisa dipakai untuk berdoa. Qala, Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Hai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Inilah yang Allah ajarkan kepada Musa untuk zikir dan doa. Kalimat tauhid. Qala, Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu, maksudnya hambamu yang mukmin. Di kalangan Bani Israel pengikut Nabi Musa, semuanya mengatakan kalimah la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa itu ingin yang spesial untuk dirinya dan tidak diberikan kepada yang lain, hanya kepada dirinya. Lalu Allah menerangkan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya dan langit dan bumi yang 7 lapis disimpan di satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. Timbangan kan ada 2 daun ya. Satu biasa dipakai di tempat nyimpan batu timbangan 1,5 kilo, 1 ons gitu kan. Satu lagi wadah untuk barang yang ditimbang. Itu apa namanya? Katakanlah daun timbangan ya. Saya nggak tahu ada istilah khusus nggak itu. Jadi wadah untuk menimbang barang dengan wadah untuk menyimpan batu timbangan, apa wadah-wadahnya itu? Bahasa Arabnya kiffah. Mungkin di dalam bahasa kita nggak ada istilah khusus ya. Katakanlah kita istilahkan daun timbangan. Walaupun bukan dari daunnya, daun timbangan. Hai Musa, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 disimpan tuh di satu daun timbangan, la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain lalu ditimbang, mana lo yang berberat? Kata Rasul sallallahu, kata Allah azza wa jalla, malat bihinna la ilaha illallah, itu akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Lebih berat la ilaha illallah daripada langit yang 7, bumi yang 7. Kita bayangkan langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu seberat apa? Di alam jagat raya ini nggak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan bumi, saking besar dan beratnya. Seberat apa langit dan bumi? Kita bisa bayangkan, tapi kalah. Oleh apa? Oleh
keutamaan tauhid oleh kalimat la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan hadis ini termasuk di antara hadis yang sanadnya sahih. Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Apa maknanya? Kita tahu setiap kita ada pahala, ada dosa, ya enggak? Kadang kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Sholat yang 5 waktu, rawatib yang 10 atau 12 rakaat dijanjikan istana di surga. Tahajud, saum sunnah, apalagi saum wajib, itu kan semuanya dijanjikan surganya. Tapi kadang-kadang kita juga melakukan amalan yang terancam neraka, ya enggak? Kita dusta, ancamannya neraka. Kita gibah, ancamannya neraka. Mencuri, ancamannya neraka. Dua-duanya dilakukan. Sok umpamanya pemakan riba, itu terancam neraka yang dahsyat. Pencuri terancam neraka. Penjudi terancam neraka. Tapi penjudi, pencuri, dan pemakan riba suka sholat. Suka sholat, suka baca Quran, Ramadan, saum, bahkan sudah haji berkali-kali. Jadi mereka melakukan amalan yang dijanjikan surga, tapi juga melakukan amalan yang terancam dengan neraka. Kita juga begitu. Sekarang kita melakukan amalan yang dijanjikan surga, ngaji. Tadi asar, duha, Jumatan, kita sholat, dijanjikan surga. Tapi mungkin lain waktu kita gibah, kita dusta, kita nyinyir ke orang, menyakiti, itu terancam neraka. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Dua-duanya memiliki potensi. Gimana menentukannya? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Kalau pahala kebaikannya, amalan yang dijanjikan surganya itu lebih berat, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, selamat dari api neraka, dosanya terampuni. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau lebih berat ke dosa, pahalanya enteng ringan, tempatnya ke neraka terlebih dahulu, ditimbang. Hadis yang barusan, kalau langit yang 7, bumi yang 7 ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat ke la ilaha illallah. Apa maknanya? Keutamaan la ilaha illallah apabila diaplikasikan, diwujudkan, diamalkan, itu pahalanya bisa lebih berat dibanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Adakah dosa kita lebih berat dari langit dan bumi? Adakah dosa kita itu lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Saya pikir tidak, ya. Kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi aja terkalahkan beratnya oleh keutamaan tauhid, apalagi dosa-dosa kita yang di bawah langit dan bumi. Maknanya ketika ditimbang amalan keutamaan la ilaha illallah, pahalanya bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Ini yang menyebabkan terhapusnya dosa orang tersebut. Karena itulah maka siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu diaplikasikan, diamalkan, maka haram baginya masuk ke dalam api neraka. Dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang Nabi Musa tadi, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah pertama adalah bayanu hajatil bashar hatta al-anbiya ila hidayatillah wa ta'limihi. Walidha amar Allah azza wa jalla nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyaqul rabbi zidni ilma. Hadis ini menerangkan manusia termasuk para nabi, para rasul sangat butuh kepada hidayah, bimbingan, pengajaran dari Allah.
Sampai Nabi Musa juga minta tuh. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat, aku akan berdoa dan berzikir dengan kalimat itu kepadamu. Minta. Termasuk Nabi SAW disuruh oleh Allah berdoa, Rabbi zidni wa qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Makanya banyak doa-doa dari Nabi SAW minta hidayah kepada Allah, umpamanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu Nabi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah untuk melakukan banyak kebaikan, untuk menjauhi semua yang mungkar, untuk mencintai orang-orang miskin. Itu Nabi meminta hidayah. Padahal beliau sudah melakukan itu, tapi tetap minta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniya illa ant. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk memiliki kemuliaan akhlak. Karena tak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku untuk memiliki kemuliaan akhlak kecuali Engkau. Padahal akhlak beliau paling mulia, tapi masih tetap minta hidayah. Terus berlindung dari yang buruk-buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Jadi Nabi SAW aja berdoa. Para nabi termasuk Nabi Musa juga berdoa minta hidayah. Ini menunjukkan semua makhluk, hatta para nabi, para rasul, sangat membutuhkan bimbingan, hidayah, taklim dari Allah, apalagi kita. Makanya salah satu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ar-Rahman itu idza su'ila a'ta. Kalau dia diminta pasti memberi. Dia senang. Semakin sering kita minta semakin senang. Adapun Ar-Rahim fa idza lam yus'al yaghdab. Kalau tidak diminta dia marah. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Kalau makhluk diminta ngasih, minta ngasih, minta terus lama-lama kesel juga nya. Allah semakin sering diminta semakin senang. Dan kalau tidak diminta, Allah murka kepada orang itu. Maka sering-sering minta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mau dikabul mau tidak, dengan berdoa itu sudah membuat Allah senang, sudah memperoleh pahala, sudah menunjukkan ketawakalan kepada Allah, karena kita menyerahkan urusan meminta bantuan kepada Allah untuk meraih apa yang kita inginkannya. Apalagi kalau isi doa kita dikabulkan oleh Allah, itu nilai plus dari doa kita, ya. Jadi jangankan kita, para nabi pun berdoa minta hidayah, bimbingan dan taklim kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Kedua, faedah kedua adalah anna dzikra yakhtalifu 'anid du'a. Hadis ini menjelaskan bahwa zikir dengan doa itu dua hal yang berbeda. Zikir berbeda dengan doa. Karena itu Nabi Musa mengatakan, adzkuruka bihi wa ad'uka. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat, aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat ini dan akan berdoa kepadamu dengan kalimat ini. Ada huruf waw. Dalam bahasa Arab disebut waw ataf. Adzkuruka bihi wa ad'uka. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu wa, dan aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat ini. Dalam kaidah wal ataf yaqtadil mughayarah. Huruf ataf ini memberi makna berbedanya dua hal ini. Kalau maknanya sama, nggak akan disebut dua-duanya. Walaupun salah satu di antara kalimat ini kadang maknanya mencakup kalimat yang lainnya. Karena apa?
Karena berdoa termasuk bagian dari zikir. Dua-duanya berbeda, walaupun salah satunya ada yang mencakup makna lain. Karena itulah maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyatakan, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Mana yang lebih utama, zikir apa doa? Hadis ini menyebut zikir terlebih dahulu daripada doa. Nabi Musa menyatakan, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa. Diawalkannya zikir menunjukkan zikir lebih utama daripada berdoa. Kedua, karena zikir itu menunaikan hak Allah, sedangkan berdoa meminta hak kita. Kita berzikir la ilaha illallah, kita berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, dan seterusnya. Mengagungkan Allah, itu menunaikan hak Allah. Sedangkan berdoa meminta hak kita. Mana yang lebih utama? Memberi hak kepada Allah atau meminta hak kita kepada Allah? Lebih utama menunaikan hak Allah yang yang menjadi kewajiban kita daripada meminta hak kita. Karena itulah maka berzikir lebih utama daripada berdoa. Faedah yang ketiga. Anna rububiyyata allati da'a biha Musa alaihi salatu wassalam rububiyyah khassah. Lianna rububiyyah naw'an. An-naw'ul awwal rububiyyah 'amah. Wa hiya li jami'il bashar. Yakhluquhum wa yarzuquhum wa yu'afihim kama qala alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis ini Nabi Musa menyebut kerububiyahan Allah. Rabbi, ya Rabbku. Itu kerububiyahan Allah. Dan yang dimaksud rububiyah di sini adalah rububiyah khassah, rububiyah khusus. Karena rububiyah itu ada dua macam. Ini pembagian jenis-jenis tauhid, jenis-jenis rububiyah, jenis-jenis segala macam. Itu rumusan para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan orang memahami, belajar, dan mengajar. Tidak ada dari Nabi dan para sahabat, rububiyah ada dua, tauhid ada tiga, atau hukum tajwid ada begini-begini, nun mati tanwin menghadapi huruf-huruf hijaiyah ada 4, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Itu siapa yang bikin? Apakah Nabi dan para sahabat? Bukan, itu para ulama ahli qiraah. Untuk apa mereka merumuskan itu? Untuk memudahkan, mengajarkan, memahami, dan belajar. Ya enggak? Ada rumusan itu, akhirnya kita gampang belajarnya, lebih mudah. Tapi apakah karena Nabi dan para sahabat tidak menjelaskan itu, lalu itu ilmu dianggap bid'ah? Ya enggak, karena itu untuk memudahkan. Sama dengan dalam semua cabang ilmu, bukan Nabi dan para sahabat yang menetapkan. Nabi tidak pernah membagi hadis menjadi hadis ahad dan mutawatir. Tidak pernah hadis ahad tidak pernah dibagi menjadi 4 macam: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu atau maudhu. Itu Nabi dan para sahabat yang bikin. Bukan, di zaman Nabi nggak ada hadis palsu. Istilah hadisnya aja belum ada. Ya, hadis yang ahad dibagi menjadi ada hadis masyhur, hadis aziz gitu, hadis ahad gitu.
Itu nggak pernah oleh Nabi, oleh para sahabat, tapi oleh para ulama ahli hadis dirumuskan. Apa itu bid'ah? Kalau itu bid'ah, semua ilmu, semua kaidah yang dibikin oleh para ulama bid'ah nggak boleh dipelajari. Ya nggak begitu. Jadi rumusan itu ditetapkan oleh para ulama untuk memudahkan tanpa merubah, menyimpangkan hakikatnya. Seperti contoh, di zaman Nabi ada izhar enggak? Ada iqlab enggak? Ada. Mana contohnya? Man amana. Itu izhar, nun mati menghadapi alif atau hamzah. Tapi saat itu belum disebut izhar. Tapi praktek izharnya ada. Di zaman Nabi ada iqlab enggak? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf ba berubah menjadi bunyi mim gitu. Sudah ada di zaman Nabi? Prakteknya ada, tapi teorinya belum dirumuskan. Belum disebut dengan sebutan iqlab. Lalu kenapa para ulama merumuskan? Untuk memudahkan belajar, mengajar, memahami. Dengan adanya rumusan itu kita mudah belajar, ya enggak? Begitu juga tauhid. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Prakteknya di zaman Nabi sudah ada. Cuma belum diistilahkan. Kenapa ada istilah itu? Untuk memudahkan. Dan para ulama yang membuat, ya. Termasuk di sini, rububiyah ada dua jenis, rububiyah khassah dan rububiyah amah. Adapun rububiyah amah maksudnya Allah sebagai Rabb bagi semuanya. Rabb itu menciptakan. Allah menciptakan manusia, Allah mengatur, Allah memberi rizki, Allah mematikan dan menghidupkan, Allah memberi manfaat, memberi madarat. Itu rububiyah amah kepada seluruh makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb bagi semesta alam. Rabb itu pengatur, pencipta yang mengatur seluruh hidup dan kehidupan seluruh makhluk. Itu rububiyah amah. Kedua, rububiyah khassah. Artinya Allah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu khusus kepada orang-orang tertentu. Orang-orang mukmin, para nabi, para solihin. Seperti umpamanya Allah memberikan hidayah, itu rububiyah Allah. Allah memberikan iman, Allah memberikan ketakwaan, Allah memberikan penjagaan, perlindungan kepada orang-orang yang memang memiliki karakter yang layak untuk diberikan perlindungan seperti para nabi, para solihin, orang-orang mukmin yang soleh dan seterusnya. Dan itulah yang dikatakan disuruhkan oleh orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin berdoa Rabbana dalam surah Ali Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Di sana Rabb semua. Rabbana wahai Rabbku, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar. Mendengar apa? Munadian, yunadil iman, yang menyeru kepada iman dengan mengatakan an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabbku, ampuni bagi kami dosa-dosa kami. Mengampuni dosa itu rububiyah Allah. Tapi tidak Allah berikan ke sembarang makhluk. Orang kafir, orang musyrik, orang-orang berdosa besar tidak diberikan ampunan. Hanya orang-orang mukmin. Wa kafir anna sayyiatina, hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Menghapus kesalahan juga rububiyah Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik-baik. Mewafatkan juga itu adalah rububiyah Allah.
mewafatkan bersama orang yang baik, menghapus kesalahan, mengampuni dosa, itu rububiyah Allah. Tapi tidak Allah berikan secara umum, tidak. Tapi Allah berikan kepada orang-orang khusus. Karena itulah rububiyah seperti ini disebut rububiyah khassah. Kalau yang tadi rububiyah amah termasuk kepada binatang, kepada jin, kepada para malaikat, Allah menciptakan mereka, Allah mengatur kehidupan mereka, Allah memberi manfaat dan madarat kepada mereka. Semua itu rububiyah Allah secara umum kepada semua makhluk. Perkataan Nabi Musa, Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Rabbi ya Allah. Maksud Rabb di sini adalah rububiyah khassah. Karena ini adalah penghambaan dalam bentuk berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin yang ketiga. Poin yang keempat. Hirsu Musa alaihissalam an takuna lahu manqibah la yusyarikuhu fiha ahadun. Walaysa hadha minal hasad. Wa innama huwa min babi tanafus ala wusulid darajatil ula. Hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan Musa untuk memiliki keistimewaan yang tidak disamai oleh orang lain. Karena itu dia berdoa, ya Allah ajarkan kepadaku khusus satu kalimat kepadaku saja, ke yang lain tidak. Walaupun pada akhirnya Allah memberikan kalimat yang dikatakan oleh semua orang. Tapi permintaan Nabi Musa ingin kekhususan, dan ini bukan hasad. Tapi ini dalam bab berlomba-lomba untuk meraih derajat yang tinggi. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun, ada kelompok orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Mutaffifin 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk hal itu, untuk meraih kebaikan, hendaklah orang-orang berlomba. Termasuk Nabi Sulaiman pernah berdoa yang khusus bagi diri, jangan diberikan kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun tidak diberikan apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni aku. Sebelum berdoa, minta ampunan dulu. Dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak akan engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Dikabul enggak doa ini? Dikabul. Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai bangsa jin, bangsa binatang. Angin pun bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Jadi permintaan Nabi Musa hanya meminta satu kalimat yang dikhususkan untuk dirinya, nggak ada apa-apanya dibanding permintaan Nabi Sulaiman. Tapi ada tapinya. La yuridu hadzal mulka li dzatil mulk wa innama lil isti'anati bihi ala ta'atillah. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman bukan kerajaannya itu sendiri untuk bersenang-senang, tidak. Tapi hanya dijadikan alat untuk lebih sempurna mentaati Allah dan menundukkan musuh-musuhnya, memberantas perbuatan syirik dan kufur, menegakkan tauhid. Karena itulah ketika ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu, ternyata menyembah apa? Matahari. Ini kemusyrikan ini. Kerajaannya besar, tentaranya kuat, menyembahnya matahari. Diberantas oleh Nabi Sulaiman. Diberikan surat. Jangan kamu menyembah matahari, tapi menyembahlah kepada Allah. Datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah.
Kan akhirnya menyerah tuh. Melihat hebatnya pasukan tentara Nabi Sulaiman. Tidak hanya dari bangsa manusia. Tapi bangsa jin, bangsa binatang pun tunduk. Bisa diperintahkan. Tegaklah tauhid, hilanglah syirik. Sebagai alat. Kekuasaan hanya sebagai alat untuk menegakkan tauhid, memberantas syirik. Bukan sebaliknya. Ya. Kekuasaan dipakai untuk memperkaya diri, berbuat kezaliman, mempersubur keyakinan syirik yang ada pada diri penguasa. Oh, keliru. Kekuasaan hanya alat untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menegakkan aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwah sekalian, faedah dari hadis ini masih banyak, tapi untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Nanti sisinya akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Kini kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya dalam kajian kita di sore hari ini langsung dari kota Bandung. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Aki Atar di Serang. Afwan Ustadz, dari uraian tentang perbuatan yang berdasarkan kemauan dan ikhtiar, saya meyakini bahwa semua perbuatan kita dilakukan bukan karena kemauan dan ikhtiar, melainkan karena sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mohon pencerahannya Ustadz agar pemahaman saya tidak salah. Tafadhol Ustadz. Bahwa kita punya keinginan dan punya kemampuan untuk berbuat. Tapi bukankah semua yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya iya, benar. Lalu apa kaitannya dengan perbuatan kita lahir dari dua hal tadi? Yaitu dari keinginan dan kemampuan untuk berbuat. Tidakkah itu bertolak belakang? Tidak, tapi itu lebih merinci penjelasan yang lebih lengkap. Kalau Allah metakdirkan kita berbuat sesuatu, Allah berikan dua hal kepada kita. Pertama, diberikan keinginan untuk melakukan sesuatu itu. Kedua, diberikan kemampuan. Maka lahirlah perbuatan tersebut. Contoh, kenapa sekarang kita beramal hadir di sini? Karena ada dua hal. Pertama, kita ingin hadir, begitu ada BC, hadirilah kajian Tauhid di Masjid Al-Ukhwah Bandung. Langsung ada keinginan. Terus kita mampu dari segala segi. Dari segi waktu kita luang. Dari segi kesehatan kita sehat. Dari segi finansial kita punya uang ke sini. Hujan, ada jas hujan. Atau ada taksi online. Atau dengan beragam cara. Akhirnya mampu. Kenapa kita punya keinginan untuk hadir? Keinginan itu diberi oleh Allah. Tidak ujug-ujug, tidak menjadi hasil ikhtiar kita. Saya ingin punya keinginan untuk hadir. Enggak. Saya berikhtiar untuk punya keinginan untuk hadir. Enggak. Diberi saja keinginan itu oleh Allah. Wa ma tasha'una illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Banyak yang lain begitu ada BC, nggak ingin hadir. Ada banyak.
Kenapa dia tidak ingin hadir? Tidak diberi keinginan itu oleh Allah. Ketika azan berkumandang, langsung kita ingin sholat. Kenapa ada ingin? Diberikan oleh Allah. Ada yang lain azan berkumandang, buang-buang waktu gitu, lagi sibuk kan gitu. Tidak diberikan keinginan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keinginan kita diberi oleh Allah, terus diberi kemampuan. Yang ngasih kemampuan untuk hadir ke sini siapa? Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah. Haul dan quwwah itu kemampuan. Al-haul kemampuan untuk meraih yang maslahat, al-quwwah kemampuan untuk menolak yang madarat. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Allah yang kasih. Begitulah cara Allah mentakdirkan seseorang untuk beramal. Tapi takdir Allah atas amalan kita wajib diyakini dengan bahwa kita punya keinginan dan punya kemampuan. Dan dua-duanya dikasih oleh Allah. Dan itulah perbedaannya dengan Jabriyah. Jabriyah menyatakan kita nggak punya keinginan, nggak punya kemampuan. Kita terhadap amal kita itu ibarat kapas yang ditiup angin. Kemana angin bergerak, ke sana kapas itu bergerak. Kapas bergerak tanpa keinginan, tanpa kemampuan. Terbawa oleh arus angin. Hanya itu. Nah itulah perbedaannya. Jadi tidak ada pertentangan antara bahwa kita beramal atas kehendak dan kemampuan dengan pernyataan bahwa kita beramal atas takdir Allah. Dua-duanya benar tapi saling merinci penjelasan satu sama lain. Wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ibu Ati Sumiati, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya, Barakallahu fiik Ustaz. Dalam menghadapi situasi yang banyak bencana seperti sekarang ini Ustaz, bagaimana kita harus menyikapinya Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Apa yang harus kita lakukan ketika dapat bencana? Ada dua sisi ya. Sisi pertama adalah orang yang mengalami bencana tersebut. Kedua, orang yang tidak mengalami tapi melihat orang lain terkena bencana. Seperti kita di Jawa tidak mengalami bencana, melihat saudara-saudara kita sebangsa setanah air mengalami bencana di daerah Sumatera, bahkan di beberapa negara Asia ya. Apa yang harus kita lakukan? Wajib prihatin, wajib empati, wajib menunjukkan simpati, kepedulian, bantuan, pertolongan ya. Makanya kita pun Radio Roja, terus Yayasan Tarbiyah Sunnah mengadakan penggalangan dana untuk membantu mereka. Kita utus langsung orang dari YTS ke sana ke Sumatera untuk melakukan pemetaan mana yang perlu dibantu, apa saja bentuk bantuannya dan seterusnya. Ta'awun, kerjasama dengan beberapa pihak yang memang kita harus kerjasama di sana. Ya, tunjukkan kepedulian kita sebagai bukti bahwa kita menganggap mereka bersaudara ya. Terus doakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Siapa orang yang melihat orang lain terkena bencana lalu berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberi karunia kepadaku dibanding kebanyakan makhluk Allah dengan sebesar-besar karunia. Siapa yang berdoa demikian, insya Allah musibah itu tidak akan menimpa dirinya. Itu dari sisi orang yang melihat orang lain terkena musibah. Sekarang orang yang terkena musibah, pertama sabar.
Karena ini takdir yang Allah tetapkan. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa dirimu kecuali semua sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Jadi ini takdir Allah. Pertama, sabar dan tawakal kepada Allah, ya. Bagaimana caranya agar bisa sabar? Kita hanya melihat orang-orang itu, saudara kita menderita, sudah bergetar hati, ikut merasakan kesengsaraan, kesedihan, hanya melihat video, apalagi yang mengalaminya. Kucing, binatang-binatang pun berjuang untuk hidup, menyelamatkan anak-anak mereka, apalagi orang. Gimana caranya kita agar bisa sabar? Pertama, yakini bahwa musibah itu menggugurkan banyak dosa kita. Makin hebat musibah, penderitaan, makin banyak dosa yang gugur. Kedua, musibah ini mengundang turunnya pahala dari Allah atas kesabaran kita. Pahalanya nggak tanggung-tanggung, dikucurkan dalam jumlah yang sangat besar. Karena apa? Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanyalah akan melimpahkan pahala bagi orang-orang sabar tanpa hisab. Ketiganya, orang yang sedang dapat musibah itu doanya dikabul walaupun dia orang durhaka. Bahkan walaupun orang musyrik, di saat dapat musibah, dia berdoanya murni kepada Allah agar diselamatkan, itu dikabul. Maka banyak-banyaklah berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat lain, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik perahu di lautan, diserang oleh ombak, gelombang yang dahsyat, terancam jiwanya, mereka murni ibadah berdoa secara ikhlas kepada Allah untuk diselamatkan, dan dikabul. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, mereka musyrik lagi. Sekalipun demikian, ketika dapat musibahnya, khusyuk ikhlas berdoa kepada Allah dan dikabul. Itu orang musyrik. Apalagi orang mukmin, lebih dikabul, lebih didengar oleh Allah doanya ketika memperoleh musibah. Maka saudara-saudara kita yang terkena musibah, apapun bentuknya, dimanapun, kapanpun, banyak-banyak berdoa kepada Allah karena doa itu dikabul. Keempatnya, yakini setelah selesai berlalunya penderitaan ini, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Dua kebaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Satu kalimat yang sama diulang dua kali. Apa maknanya? Sesungguhnya setelah satu kesulitan akan Allah berikan dua kemudahan. Setelah satu kali penderitaan, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Jadi ini yang membuat kita tetap optimis di tengah penderitaan, karena setelah ini pasti Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Ya, ikhwan akhwat dimanapun berada, tolong luangkan atau rogoh saku sebanyak yang kita bisa untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Di sana mereka walaupun orang kaya raya sekarang menderita. Hartanya hilang, musnah, habis. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan pakaian, kekurangan alat-alat tidur, alat-alat mandi. Semua yang dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok hilang. Tolong bantu lewat
yayasan atau pihak mana saja yang menyalurkan bantuan ke sana, dan doakan mereka untuk diberikan kesabaran, doakan mereka untuk dicabut segera dari musibah yang sedang mereka alami di sana, dan jangan lupa banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa agar musibah yang menimpa saudara kita tidak terjadi di tempat lain kepada saudara-saudara kita yang lain, termasuk kepada kita sekalian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Abu Lukman, ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustadz mau tanya tentang kalau bersedekah kepada orang non Muslim dapat pahala apa enggak gitu, kecipratan dosanya perbuatannya yang bersedekah atau tidak gitu. Ini juga ke perbuatan orang-orang yang perbuatan tentang syirik gitu, bid'ah gitu. Apa sedekahnya itu mendapat pahala itu atau kecipratan dosanya itu, Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Karena anak ini yang dijaga sunnah atau syariat Rasul. Baik, jazakillahu khairan untuk Ibu penanya di Jawa Timur. Insya Allah inti pertanyaan sudah bisa kita tangkap. Silakan Ustaz. Mohon maaf, bisa diulang nggak, kurang jelas? Baik Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur ini seorang ibu, untuk ketika beliau bersedekah kepada orang kafir atau orang ahli bid'ah, apakah mendapatkan pahala dan juga apakah kecipratan dari kekafiran dan kebid'ahan yang dilakukan oleh orang yang ia berikan sedekah itu, Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah bersedekah kepada orang kafir, ahli bid'ah atau ahli maksiat? Ya, ini dirinci. Kalau yang dimaksud sedekah itu adalah karena memang mereka membutuhkan bantuan pertolongan karena kelaparan, karena kehausan, karena sakit, lalu kita obati, maka jangankan manusia sekalipun kafir, binatang saja wajib kita tolong dan berpahala menolongnya. Walaupun binatang yang najis seperti anjing, kelaparan, kehausan, atau dia umpamanya kejepit sesuatu, kena jebakan, terluka, maka kita menolongnya dapat pahala dari sana. Apalagi orang, walaupun orang kafir, ya. Jadi bersedekah untuk pertama menolong mereka di saat emergensi, di saat mereka itu kepepet, ya berpahala. Jangan lihat agamanya. Kalau ada orang umpet celaka di jalan, nggak perlu kita tanya, agamamu apa? Tolong aja langsung. Atau umpamanya begitu celaka orang itu jatuh, kita lihat, oh pakai kalung salib, jangan ditolong, beda agama. Nggak boleh, tolong. Wajib menolongnya, ya, dan berpahala di sana, ya. Itu yang pertama. Kedua, kadang memberi untuk dakwah. Walaupun dia orang kafir, dengan diberi dia jadi simpati, tertarik kepada Islam. Suatu saat ada orang melihat binatang-binatang peliharaan Nabi SAW yang banyak, seperti tertarik. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh, kamu menyukai binatang-binatang? Iya. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Diambil semuanya. Padahal dia kafir. Nabi tidak mensyaratkan syahadat dulu baru dikasih. Enggak. Kalau begitu nanti syahadatnya enggak murni, enggak ikhlas, ya. Diambil semuanya, digiring ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya, apa yang dia katakan? Ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta alam yakhshal faqr. Hei manusia, Islamlah kalian karena Muhammad memberikan pemberian orang yang tidak takut fakir, tidak takut miskin. Sekampung tuh Islam tuh.
Itu dibolehkan? Ya, untuk dakwah ya. Ini poin yang pertama. Jadi untuk menolong karena orang itu butuh pertolongan, maka kita tolong dan memperoleh pahala, atau sebagai salah satu metodologi dakwah agar dia tertarik kepada Islam. Kedua, kalau membantu bersedekah itu untuk mendukung, menolong, membantu kekafirannya, kebidahannya, kemaksiatannya, maka tidak boleh. Haram karena ikut ta'awun alal ismi wal udwan. Seperti datang orang tukang mabok, sedekah ke saya sudah 2 hari tidak mabuk. Lalu kita kasih, itu bukan sedekah, itu ta'awun alal ismi wal udwan, tidak boleh. Atau ada orang kafir minta sumbangan kepada kita, tapi untuk ritual kemusyrikan mereka, maka tidak boleh kita bantu, tidak boleh kita bersedekah ke sana. Atau umpamanya ada ahlul bid'ah mau mengadakan ritual bid'ahnya, kita sumbang, kita niatkan sedekah, maka tidak boleh, karena itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, kerjasama dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh. Jadi bersedekah atau memberi kepada orang kafir, kepada ahli bid'ah, kepada ahli maksiat dirinci. Kalau itu dalam rangka menolong, dalam rangka membantu mereka lepas dari kesulitan, tidak terkait dengan kekafirannya, kemaksiatannya, kebedahannya, ya kita tolong mereka dan dapat pahala dari hal itu. Tapi kalau pertolongan kita terkait untuk mendukung, menguatkan, membantu perbuatan buruk mereka, maka tidak boleh ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Kita insyaallah jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini dan juga dalam bertanya jawab. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.